mengakhiri hidupnya terjun dari Pemirsa, seorang mahasiswa ditemukan tewas meloncat dari lantai 1 Mapos Jalan Mangga Duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Samara Kalsum, asal instansi dari Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung dengan Prodi Psikologi Islam dengan NPM 2231060139. Baik, di sini saya akan menyampaikan isu-isu yang terkait dari self efficacy. Bertujuan untuk membantu individu melihat bahwa apakah mereka ini mampu mengatasi masalah yang memiliki harapan dan pantas untuk hidup lebih bahagia. Dan saya harap ini bisa menjadi motivasi atau pengetahuan bagi kalian semua. Yang kali ini saya akan bawakan yaitu kasus bunuh diri di Indonesia. Pastikan banyak ya kalau kita melihat secara luas seperti di berita TV atau di blog, di kompas.com, di dan lain-lain itu kan pasti setiap tahunnya itu memiliki kasus bunuh diri kan. Nah, jadi hari ini ini tuh menurut saya ya sangat relevan dan realitas kehidupan kita. Dan ini tuh khususnya dikaitkan dengan self efficacy. Nah, jadi seperti yang kita ketahui dari data WHO sama Kementerian Kesehatan RI menunjukkan kalau bunuh diri ini masih menjadi isu yang mengkhawatirkan Indonesia. Kenapa? Karena setiap tahunnya diperkirakan kurang lebih dari 24.000 kasus bunuh diri terjadi di tanah air. Nah, kelompok yang rentan itu termasuk dari remaja, mahasiswa, dewasa, atau anak-anak muda yang seringkali menghadapi tekanan akademik, masalah ekonomi, atau relasi sosial yang rumit. Terus tidak sedikit dari mereka merasa juga putus asa, sendirian, dan kehilangan arah. Biasanya sih kalau kehilangan arah itu, mohon maaf ya, kayak pada orang tuanya berpisah. Jadi itu bisa kemungkinan adanya isu tersebut. Terus pastikan dari bunuh diri tadi pasti ada penyebabnya dong. Nah, ini tuh dikaitkan dengan self-efficacy dari menurut Albert Bandura. Beliau mengatakan, seseorang yang memiliki kemampuan mengatasi tantangan sangat berperan dalam membentuk cara mereka yang menghadapi masalah. Tapi, sayangnya pola pikir yang negatif terbentuk seperti ini. Saya tidak mungkin bisa keluar dari masalah ini. Saya tidak cukup baik atau kaya. Tidak ada yang peduli dengan saya. Nah, yang banyak terjadi menurut saya ya, tidak ada yang peduli dengan saya. Itu pasti muncul di pikirannya si korban. Karena mungkin dia merasa tekanannya berat, dia merasa kayak ya udahlah ini udah jadi langkah yang terbaik. Nah, dari situ muncullah akibatnya, mulai dari motivasi yang menurun, bisa jadi nih individu kehilangan semangat untuk mencoba hal baru atau mencari solusi. Ini bisa jadi ya, karena dia kehilangan semangat di dalam diri dia, jadi dia susah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Terus adanya persepsi kontrol diri yang hilang karena merasa tidak punya kendali atas hidup. Jadi di dalam dirinya dia itu tidak memiliki kendali arah tujuan dia, guys. Nah, makanya terjadi dengan kecemasan, stres meningkat, seperti ini tekanan mental yang tak tertahankan, sehingga munculnya ide percobaan bunuh diri. Solusi yang dapat dilakukan yang pertama, mengajak individu untuk mencoba langkah kecil yang lebih realistis dan mengalami kebersihan yang kecil. Contohnya bisa memberikan tantangan ringan dalam menyelesaikan suatu masalah atau mencoba mencari hobi yang baru. Ini bisa kalian lakukan ketika kayak ingin terlintas di benak kalian, ya pengen bunuh diri, amit-amit, semoga enggak ya, cukup kasus yang kemarin saja, kalian jangan diikuti ya. Kalian bisa mencari solusi, nggak semua bunuh diri itu menjadi solusi ya. Terus yang kedua, bisa di lingkungan keluarga, teman, atau di sekolah memberikan penguatan yang positif. Misalnya kalian tuh curhat dengan teman, terus kalian curhat berbagai hal kan, terus kalian ngomong bunuh diri gitu, tapi salah satu teman kalian pasti ada yang menguatkan kata-kata positif untuk kalian kan. Nah, itu kan bisa menjadi suatu solusi, seperti kayak dirasa ada sesosok yang selalu ada. Nah, jadi ini salah satu bentuk juga. Atau di lingkungan keluarga juga bisa, seperti saudara, kakak, adik ya, terus orang tua juga pasti kan memiliki solusi di setiap permasalahan. Nah, atau ke diri sendiri bisa, contohnya kamu sudah berusaha dengan keras dan itu hebat. Itu bisa membangkitkan keyakinan diri kita bahwa kata-kata yang tadi, kamu sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dan kamu hebat, itu adalah menurut aku, saya juga yang mengatakan itu sangat-sangat berpengaruh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya. Hari ini kita belajar bahwa bunuh diri bukan masalah individu,
tetapi juga dipengaruhi oleh keyakinan diri kita yang sedang runtuh atau kurangnya dukungan. Saya berharap dengan penyampaian isu yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih peduli sama kesehatan mental diri kita sendiri maupun orang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.